kesempatan yang Henry di pagi hari yang indah ini kita boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini di aula untuk kita melaksanakan kebaktian ibadah bersama dengan seluruh warga binaan yang ada di lapas Papakelan Tondano di tempat ini bersama dengan kami di pelayanan penyizinan jabatan Raja Wali. Kami bersyukur bahwa senang sekali bisa bertemu dengan saudara-saudara sekalian. Adalah sebuah kerinduan bahkan harapan besar kami ketika kita mau datang di hadapan Tuhan, saudara-saudara sekalian akan diberkati dan dilawat oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kita menikmati hadirat Tuhan di pagi hari ini dan boleh kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita boleh berjabat tangan satu dengan yang lain, berkasih salam kiri kanan saudara sekalian. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Kita boleh berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita bersyukur dan pujian ini. Hari ini kita sama bahagia berkumpul dengan saudara-saudara sekalian. Haleluya. Sama-sama kita memuji Tuhan.
nanti kita bersama-sama kita mendatang di hadapan Tuhan. Kita akan membuka ibadah kita dengan doa, tunduk kepala dan kita berdoa. Engkau Tuhan sumber kekuatan kami, perlindungan kami, juru selamat kami, Yesus Kristus. Terima kasih buat kesempatan indah pada pagi ini ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu buat persekutuan yang indah yang boleh terjadi di tempat ini. Kerinduan kami bersama dengan seluruh warga binaan di tempat ini untuk beribadah. Karena kami percaya firman-Mu berkata, hendaklah kamu harus beribadah kepada Tuhan, maka roti makananmu, air minumanmu akan diberkati. Biarlah pagi hari ini ya Tuhan kami mau datang dengan hati yang bersyukur, hati yang rindu akan Engkau ya Tuhan. Biarlah ibadah pada pagi hari ini kita kisahkan hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara-saudara berkasih, siapkan hati bersama-sama. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Semua orang, semua orang.
terbaik pada Tuhan hari ini. Tidak merancangkan hal yang jahat. Semua yang terbaik Engkau berikan setiap kali dalam hidup.
sakit kami. Kami sungguh sadar kami manusia yang berdosa. Kami sungguh sadar kami manusia yang lemah, yang takut putus tiada kami hadapan. Biarlah pagi hari itu bersama dengan saudara-saudara kami warga binaan yang ada di Pamekaran, kami menyadari kami butuh Engkau. Kami butuh pertolongan-Mu. Hadirlah Engkau dalam hidup. Janganlah ubahkan setiap kami. Kami bersama dengan harapan yang baru. Bisa kami dapat ada kerinduan memuji dan menyembah. Tuhan memberkati kami. Tuhan menolong setiap kami. Menguatkan yang lemah. Menyembuhkan yang sakit. Memberikan pengharapan yang tidak dengan harapan. Waktu Tuhan tolong kami, kami pasti menerima keluhan. Kami pasti menerima sukacita. Kami pasti menerima berkat-berkat yang luar biasa. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kami bersyukur. Kami siap menaikkan puji-pujian kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Yang bersuka cita bolehkan Bapak yang katakan saudara sekalian. Pagi ini kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Allah kita. Katakan diberikan saudara sekalian, katakan kamu luar biasa. Balas juga, kamu juga luar biasa. Oke, yang rindu bersyukur memuji Tuhan pagi ini boleh katakan amin. Saya katakan Yesus, sama-sama kita bilang dahsyat luar biasa. Yesus. Lagi Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Kita sama-sama akan bersyukur memuji Tuhan pagi hari ini, saudara sekalian. Kita mau hidupkan pujian yang berkata Allah itu baik dan baik bagi. Kasih setia
seluruh warga binaan di tempat ini tidak kalah dengan orang-orang atau masyarakat jemaat yang ada di luar sana ya. Saya lihat bahkan mengapresiasi buat teman-teman, bapak-bapak semua yang luar biasa, tua muda tetap cinta Tuhan, tetap semangat untuk memuji-muji nama Tuhan di tempat ini. Puji Tuhan. Sebelum kita akan masuk di dalam pujian syukur, terlebih dahulu kita akan dengarkan kesaksian dari seorang hamba Tuhan. Mr. Delon dari Request katanya bersaksi singkat buat kita semua. Silakan hambanya. Haleluya. Belum semua. Haleluya. Haleluya. Itu sangat baik, sangat dahsyat dalam kehidupan saya dengan saudara ketika mengiring Tuhan. Mungkin sebesar sudah tahu, pasti sudah tahu karena pernah dulu di kamar anak blok 1. Blok 1 sebelum kamar anak, saya ada di kamar berapa sama dengan buah, kamar 9. Kamar 9 di blok 1 dan puji Tuhan nggak sampai 1 bulan, cuma 1 minggu kali lebih. Ketua tim doa Siloam Pak Rence panggil gabung di tim doa, dan puji Tuhan selama di tim doa kami berikan terbaik, tidak pernah lalai dalam persekutuan Tuhan, tugas dan tanggung jawab. Seringkali kalau di gereja saudara dapat giliran bukan kita pikiran, dan boleh lah kalau untuk pimpin ibadah malam maupun pagi, dan puji Tuhan saudara sampai giliran seringkali kalau saya khotbah malam lewat pengarah suara, giliran John PPH mau giliran mau khotbah tuh ampun aja jadi rusak, bukan rusak mau ambil, mungkin ada kabel di belakang dalam pas, akhirnya dia pakai bence kabel kemarin dia jadi, oh dia udah pimpin ibadah tadi malam belum serang, tapi saya cuma diam saja, saya cuma berdoa, dan akhirnya saudara nggak sampai 1 jam bawa ikan ke muncul. Habis saudara cerita berapa kali, dan puji Tuhan Tuhan itu sangat baik. Bahkan ketika pilih apa dipilih memang itu sebelum anak waktu dia sakit, orang di kamar 6 pilih main. Waktu kami di kamar 6 tidak pernah dia urus dia, walaupun tidur yang lain so tinggi diregistrasi. Urus saudara, semua kayak anak-anak, kasih makan, kasih minum obat, dan puji Tuhan itu Tuhan sangat baik dalam kehidupan saudara. Saya singkat saudara, ketika saya ada di tempat ini, tidak pernah sidang di luar, cuma di Regis, karena itu waktu COVID, dan puji Tuhan saudara saya dituntut 3 tahun 6 bulan, kalau sama pasal 372, ternyata ada ayat. Pasal 372 ada ayat, dan puji Tuhan saya dituntut oleh jaksa 3 tahun 6 bulan. Dan ada yang pasal-pasal yang lain saudara, orang bilang pasti putus 2 tahun setengah, paling memutus 2 tahun. Saya tidak berharap kepada manusia, saya cuma harap kepada Tuhan. Mereka kan saudara hanya putus cuma 12 bulan. Dan puji Tuhan saudara, orang sampai kaget. Kamu bilang, kamu supaya itu hakim, kamu supaya jaksa bagi terang. Saya bilang, 1 pun saya tidak. Karena apa saudara? Saya hanya bersandar, berharap sebelum kepada Tuhan. Karena saya tidak pernah lalai. Dan pernah lalai dalam bersekutu dengan Tuhan. Walaupun kami masih ada di kamar orientasi, terus jangan setia kepada Tuhan, berdoa, mengucap syukur, beri yang terbaik buat Tuhan. Akhirnya saudara, Tuhan itu sangat dan sangat terlalu baik. Saudara, ketika semua pulang, kita cari di doa sama Allah, semua hilang. Nah, tahu dari mana? Sama mencari salah, mungkin orang berat meninggalkan, tetapi saya ingin percaya ada waktu, ada saatnya. Agar itu saudara, saya bisa ada di Raja Wali ini saudara, ini karena kasih anugerah Tuhan, beri yang terbaik lewat pelayanan di tempat ini, murni. Gak ada saudara hal-hal yang lain, tetapi kami tujuan untuk datang kepada Tuhan, sampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara mendengar atau tidak, tetapi itu firman Tuhan berasal dari surga. Bukan firman Tuhan berasal daripada manusia, tetapi firman Tuhan yang sebentar saudara akan dengar. Firman Tuhan itu berasal dari surga, yaitu Yesus sendiri akan berbicara melalui hamba-Mu. Amin saudara. Akhirnya masuk firman Tuhan,
masuk kanan dan jangan masuk ke kiri keluar kanan, tetapi saya kena percaya saudara di tempat ini akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara, teman-teman yang ada di pintu Soloa, terus berdoa, terus berharap sepenuh kepada Tuhan bahwa orang itu sangat baik, Tuhan itu sangat baik. Orang Pak Benceng, dia tetap enggak terus, tetapi bahkan kalau Raja Wali Timu datang, oh pasti memang ada. Yesus itu tunggu dipakai dibuka, dan puji Tuhan, Tuhan itu baik, Tuhan beri yang terbaik buat Tuhan. Akhirnya saudara, Raja Wali Timu bukan 2 bulan sekali. Kami berapa kali menghadap Tuhan, adalah yang bukan dari sini orang bertiap bulan. Kita suruh WA, masuk ke rumah, dan puji Tuhan, aku ambil keputusan 1 bulan 1 kali setiap hari Sabtu. Sebenarnya hari Sabtu tidak ada jadwal pelayanan di tempat ini, tetapi karena semuanya karena Tuhan, oleh Raja Wali Tim ambil di hari Sabtu, dan di hari Sabtu minggu yang ketiga kami ada bersama-sama dengan warga binaan di tempat ini. Ini satu motivasi yang terbaik, bukan cuma di lapas ini saudara. Hari Rabu orang ada di lapas Uniti dan tidak pernah putus untuk melayani, menyampaikan kabar baik kepada warga-warga binaan dimanapun kami pergi dan berada. Pasti dan yakin pasti Tuhan akan menolong. Bukan cuma Sulawesi Utara, saudara, kami pergi di Gorontalo, Kristen cuma 11 orang. Tetapi saudara, orang sampai di sana untuk kasih tahu kabar-kabar baik, sukacita berasal daripada Tuhan. Inilah saudara, saya tidak akan komentar panjang, tetapi saya yakin percaya saudara pasti akan diberkati oleh Tuhan. Kami terus berdoa lewat pengurusan PB, mungkin ada CB, mungkin ada CFB, aspirasi luar nanti saudara. Kami yakin percaya pasti dan yakin Tuhan akan tolong. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan juga memberkati hamba-Nya Sondelon dalam kehidupan pribadi dan pelayanan. Biar kita tetap kuat dan kita tetap mengasihi Tuhan. Kita akan dengarkan satu pujian dari pemain keyboard, Regen akan memuji Tuhan. Thank you.
saat ini Tuhan kami berjanji bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang semua, kita semua dalam bentuk apapun persoalan pergumulan kita sementara hadapi. Libatkan Tuhan, pasti ada jalan keluar yang terbaik. Amin, saudara sekalian. Kami tangan sekali lagi bagi Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah pada siang hari ini kita membuka hati, kita memasuki rumah kudus dengan dalanan rumah Allah. Dan biarlah Tuhan, hati kami telah disucikan, dikuduskan dan dilayakkan. Tuhan
Hadirat-Mu. Kami merasakan hadirat-Mu. Saudara, saya ditaruh Tuhan. Ada kadang-kadang dalam hidup kita ada beban, ada kuk yang terpasang yang sulit terlepas. Artinya begini, ada kebiasaan-kebiasaan kita yang telah mengikat, dan itu kita sulit lepaskan. Kita bertobat, tapi kembali lagi. Bertobat, tapi kembali lagi pada kebiasaan yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beban-beban, sesuatu yang kadang membuat kita mengalami kegoncangan jiwa, perasaan, pikiran yang tidak tenang. Bahkan ada kelemahan-kelemahan tubuh kita yang kadang ada pada kita. Dan yang ketiga adalah kita tahu bahwa hidup ini selalu ada perperangan, perjuangan, pergumulan. Nah, semua ini membutuhkan namanya kekuatan jawaban, terlebih kuasa daripada Tuhan. Bahkan yang terakhir, Anda sedang berdoa agar doa-doa saudara mendapatkan jawaban. Apakah aspirasi, apakah beban keluarga, dan semua hanya Tuhan yang lebih tahu. Nah, saudara, apa yang ditaruh Tuhan buat saya? Kita dalam pelayanan kadang altar call, saudara, apalagi kalau di penjara. Karena kita sudah sering beribadah, kita setelah dengar firman Tuhan, dan pasti kita selalu dikuatkan. Tapi khusus hari ini sebelum firman disampaikan, saudara dengar, Roh Kudus sedang menggerakkan saudara dan memanggil saudara. Kalau Anda dipanggil ke depan, mungkin Anda bilang begini, kalaupun saya tidak maju ke depan, Tuhan tahu, Tuhan bisa jamah saya dari belakang. Tapi bukan bicara Tuhan menjamah saudara di belakang, Anda tidak maju. Tapi bicara ketaatan kita. Jadi pada kesempatan saat ini sebelum firman disampaikan, saya digerakkan Roh Kudus. Mari saudara, Anda maju perlahan-lahan di depan sini.
Yang maju di depan itu yang saya katakan tadi. Dan Anda betul-betul membutuhkan jamaah, membutuhkan jamaah, membutuhkan jawaban. Cepat Anda bergeser dari kursi saudara. Tidak usah lihat kiri kanan, langsung maju di depan. Yes. Cepat. Mari semua, mari maju ke depan. Karena hari ini adalah saat ini adalah momen di mana kita berada pada kairos, kesempatan kita mengalami, mau merasakan ada kekuatan pengurapan akan melepaskan akan memberikan jawaban buat saudara. Sekali lagi saudara, maju ke depan saudara sekarang. Anda butuh Tuhan, kita butuh Tuhan semua saudara. Kita butuh Tuhan. Angkat tangan semua. Mari. Saya berharap saudara, saat ini saya bilang saya kurang kalau di dalam pengajaran itu kurang altar call, tapi hari ini saya digerakkan Roh Kudus untuk senantiasa mengajak saudara untuk saatnya ambil kesempatan kairos yang tepat ini untuk kita boleh mengalami terimpartasi, boleh mengalami yang namanya koneksi, boleh mengalami yang namanya satu terobosan. Ada hal-hal yang besar yang akan kau alami, akan kau dapatkan, dan itu sekarang bukan nanti. Angkat kedua tanganmu dalam nama Yesus. Saudara, mari yang di belakang, ambil kesempatan berdiri, ambil kesempatan, karena ini momen yang terbaik buat kita. Dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya Engkaulah jawaban bagi kami. Ketika tanganmu terangkat, itu berarti kita seperti orang-orang kusta. Orang kusta yang duduk di pinggir jalan. Dia tidak ada jawaban lagi. Penyakit kusta itu penyakit yang sudah diasingkan. Berarti orang ini tidak punya pengalaman melihat daripada fisik yang ada, tetapi dia mengulurkan tangannya dan berkata, Tuhan, jika Kau mau, tahirkan aku. Yesus mengulurkan tangannya dan berkata, Kau tahir. Mungkin kita tidak berpenyakit kusta secara jasmani, tetapi ada hal-hal seperti penyakit kusta yang menggerogoti hidup kita, masalah persoalan kita. Hari ini siapapun, berapa engkau yang maju ke depan, ini saat yang kau terima jawaban. Hari ini bukan nanti, dalam nama Yesus. Engkau hari ini mengalami pentahiran, pemulihan, kelepasan, jawaban dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Bebas, lepas, lepas. Terima dalam nama Yesus. Saudara dengar, percaya hari ini tangan Tuhan menjamah saudara. Tangan Tuhan sendiri menjamah saudara. Dan Anda sedang mengalami kelegaan, kelepasan, pemulihan. Sekarang, rasakan. Yes. Dalam nama Yesus yang maju di depan, ini adalah waktu. Ini kairos, saudara. Rasakan. Anda sudah mengalami jamahan. Anda sudah mengalami kelepasan. Anda sudah mendapatkan jawaban. Sekarang, rasakan. Terima dalam nama Yesus. Terima sekarang dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hari ini bukan nanti. Ada jawaban atasmu. Ada kelegaan atasmu. Ada jawaban atasmu. Terima dalam nama Yesus. Terima. Tanganmu terulur, tanganmu terangkat, maka tangan Tuhan terulur menjamah hidupmu, memulihkan keadaanmu. Ada jawaban engkau terima sekarang. Kalau kau sakit, terima kesembuhan dalam nama Yesus. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Maka semua ikatan belenggu dipatahkan hari ini, dibebaskan hari ini. Semua belenggu, ikatan, gumrabat, lepas, bebas, terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kau tidak sama lagi hari ini. Tangan Tuhan terulur atasmu dan mau berkata, terimalah, tahirlah engkau, dilepaskanlah engkau, dipulihkanlah engkau. Hari ini engkau terima jawaban. Bilang haleluya. Bilang haleluya. Bilang haleluya. Yes. Bebas. Hari ini bukan nanti. Ketika engkau ada di depan ini, engkau mengambil keputusan, engkau taat. Ketika engkau mengambil keputusan, Tuhan, aku mau melangkah di depan ini, karena aku tahu ini jawaban yang aku terima, dan engkau sudah terima itu. Sekali lagi bilang haleluya.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kasih karunia-Mu, anugerah-Mu menguasai hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Kami mau dengar firman. Haleluya. Sama-sama bilang amin. Beri tepuk tangan yang beriman bagi Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Saudara, saya percaya ketika Anda betul-betul, saya memanggil saudara yang maju ke depan itu karena mengikuti petunjuk bagaimana kita kadang-kadang dalam hidup ini ada hal-hal yang memang sulit dilepaskan. Artinya ada hal-hal yang mengikat kita yang itu perlu namanya impartasi. Impartasi itu adalah Anda menerima kuasa daripada Tuhan. Saya cuma jadi alatnya Tuhan, cuma melepaskan sesuatu yang daripada Tuhan. Dan itu dilepaskan dan Anda bisa menerima itu bukan kekuatan saya, bukan saudara. Saya cuma jadi alatnya Tuhan, jadi saluran untuk melepaskan sesuatu. Nah, jadi apa yang ada pada saya itu yang saya bagikan, ya. Saya bagikan sesuatu yang saya miliki itu yang diimpartasikan, dan sekali lagi itu membutuhkan namanya kepekaan, ketajaman. Dan saya percaya yang maju, yang maju di depan, yang maju di depan tadi jujur saudara, apa yang kau alami, yang kau rasakan, ya. Sudah pasti ada sesuatu yang menyentuh saudara, dan ini namanya nyata, saudara. Jadi kita ini jadi orang Kristen atau pengikut Yesus. Saya sering bilang begini, ikut Yesus itu bukan saja memahami firman-Nya, bukan saja mengenal kebenarannya, tetapi kita harus mengalami. Bilang kiri kanan, mengalami, ya. Karena perbedaan kita ikut Tuhan menjadi orang Kristen itu adalah pada saat kita mengalami tentang Tuhan. Karena begini saudara, kadang kekristenan itu terjebak dengan kebiasaan. Jadi kita sudah jadi orang Kristen, ya, punya golongan A, punya golongan B. Kita sering beribadah, oke? Tetapi sudah biasa. Firman Tuhan pendeta sampaikan, Anda bilang, oh kita sudah tahu ini, oh kita sudah tahu ini, oke? Itu baik. Tetapi yang lebih baik itu adalah bagaimana kehidupan kita itu betul-betul mengalami Tuhan itu betul-betul hidup dan ada dalam hidup kita. Karena kalau kita sudah ada pada tingkat mengalami tentang Tuhan, engkau betul-betul sudah merasakan dan setiap hari itu engkau alami. Itu yang dinamakan betul-betul kita menjadi orang Kristen, pengikut Kristus yang hidup. Yang hidup itu adalah di mana kebenaran Yesus, Roh Kudus itu berdiam, kita menghidupi. Jadi firman itu yang kita dengar, yang kita baca, itu kita hidupi. Apa yang ditulis, apa yang difirmankan itu betul-betul ya dan amin, nyata. Itu saya menyampaikan ini karena saya alami, saudara. Coba kita ingat cerita tentang di firman Tuhan tentang Daud. Daud, ya, dia diangkat jadi raja atas bangsa Israel. Kalau kita mundur, sebelum jadi raja atas bangsa Israel, Daud menjadi raja atas suku Yehuda. Diangkat Tuhan. Kita mundur lagi. Sebelum diangkat jadi raja atas suku Yehuda, maka apa yang Daud miliki? Kita mundur, Alkitab katakan Daud ini dia mempunyai kebiasaan mengembalakan kambing domba ayahnya. Jadi kambing domba ayahnya. Daud ini punya kebiasaan, dia setia, taat mengembalakan kambing domba ayahnya. Di saat dia mengembalakan kambing domba ayahnya itu, saudara, artinya begini, disitulah dia punya kebiasaan. Kebiasaannya apa? Dia suka memuji, dia suka menyembah. Sehingga ada Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur 23 itu kebenaran yang kita tahu pada Mazmur 23 itu karena Daud betul-betul mengalami. Mazmur 23 itu kebenaran
Di mana apa yang Daud alami itulah yang jadi hidup dalam hidup dia. Karena itu Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menyegarkan jiwaku. Itu betul-betul dialami. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya. Sebab gada dan tongkatmu itulah yang menyertai aku. Katakan amin, saudara. Itu dialami. Saudara, seorang penulis, dia menulis sesuatu yang dia sudah alami. Sama dengan bersaksi, seperti tadi bersaksi. Kita bersaksi itu karena apa yang kita alami, saudara. Jadi kesaksian itu adalah sesuatu yang kita alami sehingga kita saksikan. Ya, jadi maaf, saya ini contoh mau bersaksi. Berdiri di sini, pelayanan yang Tuhan percayakan sudah 23 tahun melayani Tuhan. Tapi sebelum saya melayani Tuhan, pertama saya tidak berpikir, tidak punya cita-cita untuk jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, jadi penginjil. Tidak pernah. Mundur 28 tahun sebelumnya, waktu saya belum bertobat, kehidupan saya itu kehidupan yang rusak, hancur. Kehidupan yang betul-betul tidak terkonek dengan surga. Ada satu proses yang saya alami dalam ketakutan, itu membuat saya datang pada Tuhan. Saya bertobat, oke? Dari kehidupan itu, dari pertobatan awal tahun 97 itu, saya mulai mengalami kehidupan yang sesungguhnya. Apa itu yang saya dapatkan? Yang pertama, sebelumnya saya hidup dalam tekanan, ketakutan, saudara, tidak ada damai, sakit-sakitan. Hidup penuh dengan belenggu, punya selubung yang menutupi. Oke, itu sebelumnya. Proses yang saya dapatkan ketika saya mengalami ketakutan, saya berbalik datang pada Tuhan dan bertobat. Bertobat itu artinya menyadari bahwa saya betul-betul perlu Tuhan, membutuhkan Tuhan, karena betul-betul saya mengalami ketakutan yang luar biasa waktu itu. Nah, ini kesaksian. Saat saya berseru menangis memanggil nama Tuhan, selama hidup saya tidak pernah alami ini. Tiba-tiba saya merasakan ada damai, ada sukacita yang luar biasa yang saya tidak pernah alami selama 27 tahun. Oke? Saya tahu bahwa betul-betul di situ saya sadar Tuhan yang saya sembah, yang saya percaya. Maksudnya sebelumnya yang kita kan orang Kristen. Betul, saudara. Orang Kristen golongan A, punya golongan A. Ya, yang kita cuma tahu kita orang Kristen, kita pe golongan A. Kita pe golongan B. Tapi cuma sampai situ. Tapi ketika saya datang pada Tuhan seperti saya katakan tadi, belum pernah saya alami hidup seperti ini. Tiba-tiba saya itu seperti oke ya. Oke, ini contoh. Apa ya? Ya seperti begini, saudara. Ini jadi saya seperti ini, ini seperti belenggu, oke? Nah, pada saat saya datang pada Tuhan pada tahun 97 itu, Alkitab bilang, kup yang terpasang itu yang ada pada kita, kup peraban, kutup dosa hukuman yang ada pada kita, selubung yang ada pada kita, lepas. Nah, jadi pada waktu lepas, saya mengalami kebebasan. Baru saya tahu ini arti hidup yang sesungguhnya. Damai, sukacita saya mulai alami. Saya mulai seperti Tuhan, bukan seperti dipindahkan Tuhan dari kegelapan, dari tekanan, dari lumpur dosa, dari ikatan belenggu, dan dilepaskan seperti ini. Itu saya alami, saudara. Disitulah saya mulai mendapatkan, disitu saya mulai mengalami, mengerti bahwa ternyata kehidupan itu dimulai ketika betul-betul kita mengalami namanya jamahan Tuhan. Dan zaman kuasa Roh Kudus itu yang masuk dalam hidup saya, yang membebaskan, melepaskan saya dari belenggu, itu terjadi karena itu terjadi saat kita datang pada Tuhan, saat kita mengaku dosa, dan saat kita betul-betul berkata, Tuhan ampuni dosaku, aku mau berubah, aku mau hidup dengan Tuhan, aku mau sadar. Disitulah terjadi koneksi. Jadi kup belenggu ikatan yang pada saya itu, yang saya miliki itu, mundur 27 tahun sebelumnya, itu dilepaskan dan kuasa hidup, dan saya dikuasai oleh kasih karunia anugerah Tuhan menguasai hidup saya. Masuk seperti ini. Jadi saya ditangkap, tertangkap.
Yeskiel 36 ayat 26 berkata, maka aku akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam hidupmu, dan rohku akan kuberikan dia dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan daripadamu hati yang keras, kuberikan hati yang taat. Saat itu hidup saya terkonek seperti ini. Oke, setelah sudah terkonek seperti ini, maka iblis yang ada pada saya dulu, yang menguasai hidup saya, itu kan terlepas. Tapi dia tiap hari akan berusaha membuat kita yang lengket seperti ini akan terlepas. Saudara, dengan cara apa? Persoalan, pergumulan yang datang, pengaruh-pengaruh yang datang dari luar, itu akan membuat kita terlepas. Nah, bagaimana supaya tidak terlepas? Saya bilang tadi, kita harus mengalami terus dengan Tuhan setiap hari. Selama engkau mengalami, selama hidup kita selalu mengalami dengan Tuhan, itu namanya berarti hatimu melekat kepada Tuhan. Katakan amin. Sungguh ketika hatimu melekat kepadaku, aku akan meluputkan engkau. Melekat seperti ini. Oke, jadi itu yang dialami oleh Daud, itu yang dia rasakan setiap hari, sehingga ada Mazmur 23. Oke. Nah, Daud itu tidak berpikir, tidak punya cita-cita untuk jadi raja. Tidak. Dia hanya berpikir bahwa ini yang saya alami. Dia mengembalakan kambing dombanya, dia setia dengan Tuhan, dia mengalami tentang Tuhan, dan apa yang dia alami itu yang dia bangun setiap hari, itu yang dia rasakan setiap hari, dan itu menjadi kehidupan dia setiap hari. Nah, saudara, dari ketaatan, kesetiaan, kebiasaan ilahi yang Daud lakukan, itu membuat Tuhan bilang begini, aku telah menemukan hambaku yang berkenan di hatiku. Karena itulah Tuhan memerintahkan Nabi Samuel untuk pergi kepada keluarga Isai. Karena Tuhan katakan begini, aku telah menemukan ada seorang yang berkenan di hatiku. Dia berkenan di hatiku. Pergilah Samuel kepada keluarga Isai untuk mencari orang yang diperintahkan Tuhan. Pada saat dia tiba di rumah keluarga Isai, dikumpulkan semua anak-anak dari Isai. Datanglah mereka dengan badan-badan yang bagus, badan-badan yang mantap, karena mereka semua adalah prajurit-prajurit perang. Mereka ini adalah prajurit-prajurit yang berperang di Israel. Pada waktu Samuel melihat mereka, Tuhan tidak beri tanda bahwa inilah yang dipilih. Ketika dia lihat semua, dia tanya begini, Tuhan mana? Mana orang yang Tuhan pilih? Dia bertanya pada Isai, masih adakah anakmu yang lain? Isai berkata, masih. Di mana? 1 Samuel 16. Dia sedang mengembalakan kambing domba ayahnya. Panggillah dia, kata Samuel. Jadi Daud itu dipanggil pada saat dia sedang mengembalakan kambing domba. Kata sedang mengembalakan itu adalah dia sedang melakukan kebiasaan-kebiasaan ilahi. Dia senantiasa ada di dalam suasana hadirat Tuhan, suasana surgawi yang dia alami setiap hari. Dia tidak mau pusing, orang tidak mau kenal dia, tapi yang dia alami, yang dirasakan betul-betul dia berjumpa Tuhan, dia alami tentang Allah yang hidup setiap hari. Saudara dengar, di saat itulah dia dipanggil. Setelah dipanggil, Alkitab katakan Samuel mengambil tabung tanduk berisi minyak, diurapilah Daud. Coba perhatikan baik-baik. Sejak Daud diurapi Tuhan, Alkitab katakan roh Tuhan itu berdiam atas dia. Sifat Daud jadi berubah. Saudara, ini hanya cerita kebenaran tentang Daud, tapi fokus kita ke kebenaran tentang Yesus hidup yang ada pada kita. Jadi Alkitab katakan sifatnya jadi berubah total. Memang sifat yang pertama yang dia miliki itu sudah punya sifat ilahi. Dia suka memuji, suka menyembah. Bahkan dia pernah mengalahkan singa dan beruang karena dia tahu Tuhan yang dia sembah itu ada bersama dengan dia. Tetapi diteguhkan lagi, dimeteraikan lagi dengan pengurapan yang Tuhan taruh atas dia lewat Nabi Samuel. Dan Alkitab katakan sejak hari itu sifat Daud berubah. Berubah jadi apa? Jadi manusia ilahi. Saudara perhatikan, manusia ilahi itu yang ada pada dia, yang dia miliki itu membuat pertama Daud sifatnya jadi berani, punya keberanian ilahi. Dia tidak takut betul-betul.
Badannya kecil, bayangkan menghadapi Goliat yang besar, dia tidak takut, dia dibilang, kamu akan kupenggal kepalamu. Orang-orang yang punya sifat ilahi itu adalah, mereka tidak melihat masalah yang besar, tapi mereka pasti melihat ada Tuhan yang besar dalam hidup dia. Amin, saudara. Perhatikan baik-baik. Bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Oke? Dan bagi kita yang percaya, betapa hebat kuasa Tuhan. Jadi kalau engkau mengikut Kristus, terus kita tidak bisa melihat, tidak bisa melihat, tidak bisa merasakan, tidak bisa mengalami tentang Tuhan yang besar, berarti kita belum banyak bangun hubungan, belum banyak lebih dalam untuk mengalami tentang Tuhan. Saudara tahu Daud itu sudah bertahun, berbulan-bulan, bertahun-tahun dia mengalami tentang Tuhan, tentang Allah yang hidup. Karena itu waktu dia di medan perang, dia tidak mau berperang, dia hanya melihat-lihat di situ. Tapi ketika dia dengar suara Goliat yang meraung-raung menakuti pasukan Israel, Daud bilang, siapa itu? Orang Filistin yang tidak bersunat itu. Jadi sifat ilahi ini yang harus ada pada kita, katakan amin. Itu yang harus kita miliki. 1 Korintus 4 ayat 20, coba baca. 1 Korintus 4 ayat 20. 1 Korintus 4 ayat 20. Coba lihat ayatnya. Saudara, jadi kita ini bukan bicara teologi ya, tapi bicara kehidupan, bicara kekuatan, bicara kehidupan ilahi yang harus kita miliki. Ini harus kita alami, harus kita miliki. Kalau kita punya kehidupan, kalau kita memiliki manusia ilahi, kehidupan kita betul-betul menghidupi kebenaran, ada kuasa dalam hidup kita. Saudara dengar baik-baik, betul-betul bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dan bagi kita yang hidup dalam Yesus, itu betul-betul betapa hebat kuasa Tuhan. Ayatnya baca. Ya. Korintus 4 ayat 20. Ayatnya yang ke-20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Kerajaan Allah bukan bicara perkataan. Saudara tahu, kerajaan surga itu Alkitab bilang begini, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Roma 14 ayat 17 berkata, kerajaan Allah bukan bicara makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. 1 Korintus yang dibacakan tadi, kerajaan Allah bukan bicara perkataan tapi kuasa. Jadi kita semua ini, ya, sebelumnya itu kita ada dalam kerajaan yang tergoncangkan. Kerajaan yang tergoncangkan itu berarti kehidupan kita tidak jelas, tidak pasti, letih, lesu, beban berat, tertekan seperti saya dulu, ketakutan, tidak punya pengharapan, seluruh menutupi kita. Itu berarti kita sedang berada pada kerajaan yang tergoncangkan, kehidupan yang tidak jelas. Tuhan Yesus datang membawa kerajaannya. Karena itu ada doa Yesus berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi Yesus datang membawa kerajaannya. Nah, kerajaan Allah itu ada di hidup kita. Kerajaan surga itu harus ada di hidup kita. Nah, kerajaan surga tadi bilang bukan bicara makanan minuman, tapi soal kebenaran dan soal kuasa. Soal kuasa, pengurapan, menjadi manusia ilahi. Katakan amin, saudara. Itu yang harus ada pada kita, saudara. Kalau kita memiliki kehidupan, memiliki kebenaran, memiliki kehidupan sifat ilahi ada pada kita, ada kuasa dalam hidup kita, kita menghidupi kuasa itu, kebenaran itu. Saudara, saya mau beritahu, betul-betul kita tinggal di bumi sama seperti di surga. Anda tidak akan pusing, stres memikirkan keadaan lagi, memikirkan keadaan hidup kita, memikirkan persoalan kita, memikirkan masalah hidup kita. Kenapa? Karena kita betul-betul Tuhan sudah pindahkan dari kerajaan yang tergoncangkan pada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ada haleluya, saudara. Tapi kan kita senantiasa tiap hari masih menghadapi peperangan di tingkat jiwa, di mana iblis akan selalu berusaha mencuri apa yang ada pada kita, mencuri damai yang ada pada kita, mencuri sukacita yang ada pada kita, mencuri kekuatan yang ada pada kita. Dengan cara apa? Dia mempengaruhi. Makanya Tuhan bilang begini, Yosua pasal 1. Yosua, Tuhan katakan, bersiaplah engkau sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan bangsamu akan menuju pada negeri yang kujanjikan. Tuhan bilang apa? Tetapi kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan teguhkan hatimu, bertindaklah hati-hati.
Tuhan cuma bilang kuatkan, teguhkan. Karena lawan kita itu sebetulnya adalah kekecutan hati kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kita menghancurkan kekecutan hati kita, kekhawatiran, ketakutan dalam hidup kita? Caranya adalah hidupi firman, alami tentang Tuhan, miliki pengurapannya. Engkau akan jadi gereja yang tidak tergoncangkan. Beri tepuk tangan yang beriak begitu. Kenapa firman Tuhan Matius pasal 16 berkata, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak bisa menghampiri. Sudah tahu saya juga sering melayani di gereja-gereja lokal karena saya penginjil, jadi melayani di semua denominasi yang berbeda-beda. Selalu diingatkan kepada gereja lokal bahwa sekarang ini saudara, gereja-gereja lokal khusus jemaat-jemaatnya itu sudah ada pada keadaan yang stagnasi. Tahu stagnasi? Stagnasi itu sudah berjalan di tempat, diam di tempat, tidak lagi meras, tidak lagi bergerak. Kenapa saudara? Karena terjebak dengan liturgi, terjebak dengan dogma, terjebak dengan aturan. Sekarang gereja lokal terjebak dengan apa? Urus perpuluhan, urus tentang rahasia mau diberkati oleh Tuhan. Urus tentang, sekarang terjerumus, terjebak dengan satu keadaan di mana gereja lokal itu terputar-putar pada selubung. Mereka memiliki selubung dan tak putar-putar di situ. Padahal sebetulnya kita katakan Tuhan mau gereja lokal akhir zaman betul-betul menjadi jemaat yang kokoh, alam maut tidak bisa menghampiri. Dan kita diajar Tuhan untuk betul-betul hidup dan menghidupi. Bahwa Yesus itu hidup, kebenarannya itu luar biasa, Roh Kudus ada pada kita. Katakan amin saudara. Engkau akan jadi jemaat yang kokoh, yang tidak mudah tergoncangkan. Alam maut tidak bisa menghampiri dan diberikan kunci kerajaan. Amin saudara. Diberikan kunci kerajaan. Kunci kerajaan itu ada pada saudara. Orang yang memiliki kunci kerajaan, maka dia akan tahu membukakan pintu-pintu. Kekristenan Alkitab katakan engkau sudah punya kunci, tapi kadang tidak bisa membuka pintu, tidak mengerti. Ada banyak orang pakai sudah punya kunci, tapi dia tidak tahu membuka di mana. Kunci kerajaan ada pada kita dan kita bisa membuka pintu-pintu kerajaan surga. Waktu kita buka pintu, kita masuk di dalamnya dan menikmati. Amin saudara. Kerajaan surga ada pada saudara, kunci surga ada pada saudara, kuasa ada pada kita. Alkitab katakan sesungguhnya perbedaan orang di dalam Tuhan adalah, yang pertama, dia menumpangkan tangan orang yang sakit, orang disembuhkan, mengusir setan. Tanda-tanda ini ada pada saudara, pada kita semua. Anda diberi kuasa oleh Tuhan. Ini semua yang harus kita miliki. Tapi itu kan semua nggak bisa kita alami lagi. Kenapa? Karena selubung yang menutupi kita. Saya berharap kita semua di sini ketika mendengarkan firman Tuhan, biar selubung-selubung itu terlepas, dibebaskan, dan kita betul-betul mengalami tentang Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin, saudara. Ya, kami mau pelayanan, itu tergantung pilihan. Tidur malam, mau bangun pagi atau nyanda, mau melayani atau nyanda, itu tergantung pilihan. Saya bilang begini, saudara. Pelayanan penjara, pelayanan rumah-rumah sakit, penginjilan di desa-desa, itu cuma membutuhkan orang yang punya panggilan. Punya panggilan. Karena kenapa? Orang pelayan penjara bangun pagi-pagi, kami pelayan jalanan, saudara. Pelayanan penginjilan jalanan itu di pasar. Pasar itu jam 6 pagi semulai. Nah, orang bikin ibadah itu biasanya jam 7. Berarti kalau mau ke pasar jam 5 so bangun. Untuk mau pergi ke pelayan ke pasar untuk memberitakan Injil di sana. Nah, mau bangun pagi-pagi sekali itu perlu harga. Orang pelayan ke sana tidak dapat PKH, saudara. Dan itu kami bisa lakukan bukan karena punya dana, tapi karena panggilan. Dan saya bilang begini, saudara, pelayanan itu yang pertama harus punya misi yang jelas. Yang kedua harus punya panggilan yang jelas. Kalaupun punya misi yang jelas, tapi kalau seorang penginjil pelayan tidak punya panggilan yang jelas, nanti dia akan kecewa ketika melayani. Kenapa? Waktu berjalan dia akan menghadapi peperangan yang hebat. Ketika dia mengalami tekanan, kekurangan, nah dia akan mundur karena tidak punya panggilan yang jelas. Bahkan ketika dia mengalami godaan-godaan, dia akan jatuh dalam godaan itu karena tidak punya dasar panggilan yang jelas. Jadi misi yang jelas, punya panggilan yang jelas. Sama dengan hidup kita. Kita punya tujuan yang jelas. Tujuan jelasnya apa? Yesus datang untuk membebaskan kita, melepaskan kita, menyembuhkan kita.
Tapi bukan hanya sampai situ, menyelamatkan kita supaya pada waktu nanti pada harinya tiba, ada saatnya tiba kita punya jadwal yang harus Tuhan panggil ke surga. Kita sudah punya tiket ke surga, ada keselamatan kekal. Itu bedanya orang Kristen betul-betul ada keselamatan yang Tuhan berikan. Itu yang Tuhan berikan. Ini tujuan kita, goal kita. Ada tiket, ada keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Tapi untuk mencapai goal keselamatan itu, kapan kita meninggal, kapan Tuhan Yesus datang, kita perlu kerjakan setiap hari. Untuk mengerjakan keselamatan itu, sudah dengan baik. Jangan kita stres mengerjakan itu dengan cara-cara kita. Menyerah total kepada Tuhan, biarkan karya Roh Kudus bekerja, menguasai hidup saudara. Anda tinggal menikmati hidup sampai Tuhan panggil nanti, sampai Tuhan Yesus datang. Itu yang harus kau miliki, saudara. Jadi punya tujuan jelas, punya misi yang jelas, kehidupan kita jelas. Nah, saya bilang saudara, kalaupun kami sudah punya misi jelas, panggilan yang jelas, tetapi ada satu yang membuat Tuhan membawa kami tidak terhentikan. Apa itu? Api, saudara. Alkitab katakan, biarlah rohmu menyala-nyala. Kalau pergerakan pelayanan atau pribadi saudara kehilangan api, Anda akan jadi dingin dan beku. Gereja lokal akhir zaman, kenapa kekristenan khusus gereja lokal sekarang banyak yang terpontang-panting dengan masalah? Banyak yang terpontang-panting dengan masalah. Gereja lokal saling menyerang, saling menyalahkan. Golongan A berkata golongan B yang benar. Kenapa seperti itu? Karena mereka tidak mengalami lagi tentang kebenaran yang sesungguhnya, kehidupan yang sesungguhnya, bagaimana kuasa karya Roh Kudus itu harus mereka terima dan alami. Orang yang mengalami tentang Tuhan, maka dia akan punya kasih yang dalam, sehingga dia tidak akan menghakimi, tidak akan iri hati, tidak akan dendam, karena dia mengalami tentang Tuhan. Nah, itu dari mana? Karena ada api, ada Roh Kudus, ada api, gairah roh yang ada pada dia. Sama dengan hidup kita dalam pelayanan. Kalau gairah roh itu ada pada saudara, maka engkau akan jadi umat Tuhan yang tidak akan pernah tertahankan. Engkau akan jadi gereja yang terus bergerak, punya semangat roh. Suka beribadah, suka berdoa, pagi-pagi benar sudah cari Tuhan. Saudara, saya setiap hari berdoa dan berpuasa dari tahun 2000, sudah 23 tahun. Sekarang tahun 2024, berarti sudah mau masuki 24 tahun. Tidak pernah makan siang selama setiap hari. Jadi, saya kesaksian saudara, ya. Dalam hidup saya ini punya gairah roh. Jadi tidak tahan kalau tidak mau bergerak untuk melayani. Gelisah saudara. Makanya kadang-kadang ada kan orang nanti melayani baru puasa, ya kan? Kalau orang, saya sendiri pribadi dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau ada pelayanan, tidak ada pelayanan, tetap lakukan kebiasaan roh saya berdoa dan berpuasa. Nah, biasanya sudah tahu orang yang berdoa dan berpuasa itu bukan jadi manusia super, bukan. Kita betul-betul dalam kontrol. Kita berkurang-kurang, Tuhan yang bertambah-tambah, kita semakin kecil, Tuhan yang semakin besar, dan roh itu betul-betul menguasai hidup kita, saya alami. Nah, Anda bayangkan, saudara tahu kalau tidak ada pelayanan, itu gairah roh itu semua nyala. Mau salurkan di mana itu, saudara? Nah, itulah tuh kesempatan kadang-kadang kalau di lift begitu dia, mall begitu tuh, kalau saya masuk di lift banyak orang ke situ. Nah, itu di situ menginjil, saudara. Jadi tuh lift sementara naik, kita bilang siap-siap kita sedang naik ke surga. Orang yang tidak dalam Tuhan akan tertinggal. Orang tak kaget, orang gila seperti satu ini. Ya kan? Karena itu gairah semangat. Makanya kenapa Tuhan bawa kami tidak tahan untuk pelayanan ke pasar-pasar, ke jalanan. Dan pelayanan jalanan itu kan dimulai daripada masa pandemi, di mana orang takut beribadah. Tuhan bawa kami ke sana. Dan saudara, orang bilang begini, Pak Pendeta, ini kan sejenak pandemi, saudara boleh ibadah di luar-luar. Saudara, Alkitab bilang Injil itu harus tetap disampaikan, baik atau tidak baik waktunya. Nah, ketika kita semua sudah punya api dari surga, maka itu akan kita kobarkan setiap hari. Saya mengimpartasikan sesuatu sesuatu di tempat ini karena saya alami. Artinya begini, saudara. Kesimpulannya adalah, mari jadi orang Kristen yang bukan cuma mengerti firman Tuhan, bukan cuma mempelajari. Apalagi sekarang orang banyak sekolah teologi. Silakan. Sekolah teologi itu bagus, mantap. Makanya dapat gelar STH, MTH, MA, doktor. Bagus, saudara. Tapi setan itu tidak takut dengan gelar doktor. Setan tidak takut dengan MTH. Yang setan takut ada api dalam hidup saudara. Ya, alami
Tuhan itu nyata, Tuhan itu hidup. Mari kita alami, rasakan. Saudara dengar baik-baik. Kalau Anda baca Alkitab itu tentang Yosua, Daud, tokoh-tokoh di Alkitab itu, mereka betul-betul mengalami hidup mereka itu ada Tuhan, ada Yesus, ada kuasa, ada pengurapan yang ada pada mereka. Dan itu harus kita miliki. Karena itu dia berbeda. Kita hanya bisa kuat, bisa mencapai tujuan itu karena ada tangan Tuhan, ada kasih, ada kuasa, ada penyertaan Tuhan. Makanya kita katakan ada gada dan tongkat, ada tiang api dan tiang awan setiap hari. Nah, tiang awan, tiang api itu harus ada pada kita. Kobarkan semangat terus setiap hari. Anda bilang, oh Pak Pendeta kita coba di sini-sini. Nah, Anda makanya saya sering bilang begini, sama kami tawarkan buat saudara-saudara sekalian, jadilah pendoa buat kami, saudara. Ya, jika Anda mau berdoa malam-malam, Anda mau berdoa buat tim yang Tuhan percayakan, tim Raja Wali, ya, doakan. Ketika kita doakan, sebut nama, naikkan kepada Tuhan. Saudara tahu, di dalam roh, alam roh, kita sudah jadi mata rantai dalam pelayanan. Kami ada di luar, kita di sini berdoa, kita sudah jadi mata rantai. Sudah jadi mata rantai. Kita bisa melayani dari tempat ini lewat doa. Ya, memang DP upah cuma yang kita dapatkan itu upahnya adalah kita mengalami sesuatu di hidup kita. Kita mulai rasa berbangga, Tuhan terima kasih. Aku telah melepaskan doa, mendoakan bangsa kita, mendoakan. Itu juga kita sudah menjadi alatnya Tuhan, saudara. Dan itu hanya bisa kita kita bisa lakukan karena kita sudah mengalami tentang Tuhan. Dan ini yang harus kita miliki. Saya sering menyampaikan firman berdasarkan apa yang saya alami. Jadi hari ini saudara, pesan Tuhan buat kita, kerajaan Allah itu ada pada saudara. Bukan bicara perkataan, bukan bicara makanan minuman, tapi soal kebenaran, soal damai, sukacita, Roh Kudus. Dan kerajaan Allah bukan bicara perkataan, tapi kuasa. Itu harus kita miliki. Bagaimana Daud hidupnya berubah. Dia mengalahkan singa dan beruang. Dia mengalahkan Goliat yang besar. Itu karena kenapa? Karena dia bilang, aku tahu aku punya Allah yang hidup, yang ada bersamaku. Itu yang dia miliki. Ini juga yang harus kita miliki. Katakan amin. Ini juga yang harus kita rasakan. Sehingga kitalah umat Tuhan yang tidak mudah terserang dengan virus-virus. Virus-virus bikin sakit hati, virus-virus persoalan, ya, kita tidak mudah. Saya sering bersaksi, saudara, masa pandemi, orang pada ketakutan, banyak yang mati kena virus, tetapi Tuhan membawa kami sampai hari ini sudah 591 tahun pelayanan di jalanan sampai hari ini. Sudah dihitung dengan pelayanan penjara dan sekolah-sekolah. Tidak ada satupun tim kami yang terpapar coronavirus, saudara. Dan puji Tuhan sampai hari ini kasih karunia Tuhan menyertai kami. Teman-teman kami semua masih berdiri kokoh, tidak tumbang. Tahu tumbang? Tumbang dalam dosa, tumbang dalam penyakit, tumbang dalam persoalan, tapi tetap berdiri kokoh. Amin, saudara. Karena kita umat Tuhan yang dikatakan jemaat yang kokoh, yang Allah mau tidak bisa menghampiri, yang mempunyai keilahian dari surga. Saya tutup dengan Kolose 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Efesus 2. Efesus pasal 2 ayat 10. Coba lihat ayatnya. Efesus 2 ayat 10. Bisa baca ayatnya? Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup. Katakan amin. Jadi kesimpulan dari firman Tuhan yang kita dengar dari awal, marilah kita menyadari bahwa kita ini buatan Allah. Bilang kiri kanan, engkau buatan Allah. Jadi kita ini buatan Allah, punya sifat-sifat ilahi, punya prinsip-prinsip ilahi, punya pola hidup, pola surga, prinsip hidup, prinsip surga. Itulah buatan Allah. Kita punya perbedaan.
dengan orang-orang yang tidak dalam kerajaan surga. Itu yang harus kita miliki setiap hari. Alkitab katakan ada perbedaan orang-orang yang punya sifat ilahi. Ada perbedaan orang-orang yang memiliki kehidupan di mana hidup mereka dikuasai oleh kuasa kebenaran, oleh kuasa Roh Kudus. Ada perbedaan orang-orang yang biasa-biasa dengan orang yang luar biasa. Genaplah firman Tuhan, anak-anak Tuhan, engkau punya Tuhan yang luar biasa. Kita ini buatan Allah, buatan surga. Sudah pasti kalau buatan surga berarti asli, bilang asli. Ya, kalau asli berarti sudah pasti tidak mudah rusak. Asli itu tidak mudah rusak, asli itu tidak mudah berkarat, asli itu tahan lama, tidak mudah goyah. Hari ini pesan firman Tuhan, semua saudara-saudara kita yang tercinta, Lapas kelas 2 Tondano, mari sadar saudara, dalam hidup kita punya kuasa kerajaan. Dalam hidup kita punya kasih dan kuasa Tuhan. Dalam hidup kita punya prinsip hidup, prinsip surga. Sadar dalam hidup kita betul-betul kita bukan anak-anak gampangan. Sadar dalam hidup kita bukan lagi orang-orang gampangan, orang di luar halaman. Tapi sadar kita warga surga. Hidupmu dibayar dengan darah yang sangat mahal. Engkau sangat berharga di mata Tuhan. Karena itu jangan goyah, jangan kecut hati, jangan khawatir, jangan takut. Tuhan Yesus bersama dengan kita, kasih-Nya menyertai kita, kuasa-Nya berdiam dalam hidup kita, dan rahmat-Nya selalu baru menyertai kita. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Bilang sama-sama haleluya. Katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami tahu ya Tuhan, hari ini ada pesan surga buat kami. Ada kebenaran-Mu kami terima hari ini. Dan kebenaran yang kami terima ini adalah kebenaran yang memberikan kami kemerdekaan, yang memberikan kami kelegaan, yang memberikan kami kehidupan. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan bawa kami lagi dalam pelayanan misi penginjilan. Kami boleh berada di Lapas kelas 2B Papakelan Tondano bersama dengan saudara-saudara kami warga binaan di tempat ini. Biar kami semua dikuatkan, diteguhkan. Kami tidak akan goyah. Setiap hari kami akan terus menyaksikan bagaimana tangan Tuhan, kasih sayang Tuhan itu nyata menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat-Mu turun atas kami semua. Berkat-Mu turun atas semua yang menyaksikan program surga ini dimanapun mereka berada. Biar yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, dikuatkan. Mereka mengalami kelegaan, kelepasan, karena kami tahu Tuhan yang kami sembah, Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang dan selama-lamanya tidak pernah berubah. Kasih-Nya tidak pernah berubah, kuasa-Nya tidak pernah berubah, rancangan dan rencananya tidak pernah berubah dalam hidup kami. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Yang diberkati Tuhan sama-sama bilang amin. Haleluya. Segala lalu bagi nama Tuhan Yesus, kita semua telah diberkati Tuhan. Amin. Saudara sekalian, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita masih akan kabar syukur Tuhan. Saya masih diberkati tempat ini, dan sambil saudara sekalian yang berdiri, yang usia yang akan berkati semua.
Tapi kami percaya karya kuasa-Mu, Roh Kudus akan selalu nyata menyertai kami. Biar firman Tuhan, kebenaran yang kami dengar itu betul-betul menguasai hidup kami, hidup dalam hidup kami, sehingga kami bukan umat-umat lagi yang berjalan di depan, yang stagnasi, yang masih punya sumuk, yang letih lesu berat. Tapi kami tahu, kami tahu kami telah mengalami kemerdekaan, kelepasan dan kelegaan. Kami tidak akan sama lagi. Kami mau bangkit ya Tuhan. Kami mau menang. Kami mau berhasil. Kami mau berjalan bersama-Mu dalam kekuatan kuasa-Mu, dalam kebenaran-Mu ya Tuhan, yang telah mengubah hidup kami. Dan kami tahu yang ada di tempat ini, jika masih ada yang lemah sudah dikuatkan, jika ada yang sakit sudah disembuhkan, telah dipulihkan. Hidup kami telah mengalami kekuatan urapan yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Berkati lapas Mas 2B Tondano ya Tuhan. Berkati seluruh staf yang ada, petugas-petugas yang ada Tuhan. Diberkati Tuhan. Berkati koordinator ibadah, pekerja yang ada di Bangka di tempat ini. Kami Timur Raja Wali, pemain musik, SWLC, kami semua yang boleh mengambil bagian. Kami melepaskan berkat buat yang ada di program surat kuasa ini Tuhan, yang menyaksikan program ini dimanapun mereka berada. Biarlah tangan Tuhan, anugerah Tuhan yang melimpah-limpah ada atasmu. Terpuji-puji nama Tuhan. Kita mengatakan semua dan terima berkat Tuhan. Maka dengan demikian, kiranya berkat dari Allah Bapa, kecintaan daripada kasih sayang Tuhan Yesus, penyertaan kuat kuasa Roh Kudus selalu nyata menyertai kita, tidak pernah melepaskan kita dari sekarang sampai keselamatan. Di mana Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghindari golongan bangsanya dan memberi kuasa karunia. Adapun wajahnya kepada yang memberi berkah dan sejahtera dan melimpah, mulai dari sekarang sampai pada datang. Tuhan Yesus Kristus yang berbeda datang dalam kami gereja yang bersama. Semua yang mendengar dengan Tuhan, yang mengangkat diri, yang diberkati sama-sama bilang, Haleluya. Selamat kembali, kita berusaha teduh sejenak dan bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam ibadah kita di siang hari sudah selesai. Ya, puji syukur kepada Tuhan kita patut kembalikan sebab Tuhan baik, telah menyertai kita semua bersama tim Raja Wali, Bapak Untuk Jiri Sangir dan saudara sekalian, keluarga bidan sudah selesai ibadah tempat ini. Terima kasih untuk semuanya, Tuhan memberkati, dan kita akan mendengarkan penyampaian dari pengurus ini. Saudara-saudara kasih Tuhan, bersyukur kita di saat ini ibadah kita telah baik, puji Tuhan, kami telah menyelesaikan misi surga pada tahun 591. dan atas nama Puji pemerintah Tuhan, sebentar kami akan ada di jalan yang hadir menyampaikan terima kasih kepada hamba Tuhan